Wah, siapa yang gak terpesona sama pemandangan kayak gini, sahabat? Udara sejuk pegunungan, pemandangan indah menawan, pastinya jadi tujuan favorit banyak wisatawan. Ya, suasana itulah yang ditawarkan restoran bernuansa Jepang Arunika di Kuningan, Jawa Barat. Ornamen dan interior resto pun membuat pengunjung serasa berada di negeri Sakura. Terlebih lagi, seluruh karyawan kompak mengenakan pakaian khas negeri matahari terbit itu. Menu hidangannya pun cukup beragam. Namun yang menjadi andalan di sini adalah ramen kolagen, ayam gulung telur asin, dan kelapa muda khas Arunika. Ya, meski mengangkat vibes Jepang, desain bangunan besar dan megahnya juga sedikit berbentuk joglo. Karena lihat tempatnya bagus, joglonya bagus, pemandangannya tuh Masya Allah tuh lihat kan. Suasananya adem banget ya, enak di sini. Terus ininya juga unik banget, bangunannya kayak Jepang. Soalnya kan nggak perlu jauh-jauh ke Jepang, ke Kuningan aja gitu. Nah, ini nih yang jadi spot favorit para pengunjung. Jembatan kaca dengan balkon berlatar pemandangan indah Gunung Ciremai. Wah, juara sih hasilnya kalau foto-foto di sini. Wah, nuansanya jadi semakin syahdu, semakin tenang. Kita berkunjung di sini, terasa nuansanya berbeda, terutama keramahan pelayan, ya, serta makanan-makanannya yang memanjakan lidah para pengunjung. Arunika sendiri dalam bahasa Indonesia artinya cahaya matahari pagi setelah terbit. Kalau dalam bahasa Jepang, kira-kira artinya apa ya, sahabat? Dari Kuningan, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Halo sahabat RTV, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan Lensa Indonesia Pagi. Hari ini sudah bulan baru, semoga ada semangat baru juga. Semangat ya. baru dong, apalagi ini walaupun di beberapa wilayah di Jakarta diguyur hujan ya, tapi jangan mager, harus bangun. Kita untuk bersemangat beraktivitas, awal pekan yang baru, awal bulan yang baru. Kerja gitu lagi ya. Iya. Nah, di Lensa Indonesia Pagi hari ini ada apa nih, Topan? ya kita tadi kan sudah kita suguhkan informasi dari Kuningan. Kita juga informasi untuk para pengguna KRL, di mana ini akan ada perubahan subsidi nih. Tapi katanya ini juga mendapat penolakan ya dari pengguna KRL. Kira-kira kenapa ya? Langsung saja kita simak informasi selengkapnya di Lensa Indonesia Pagi. Kali ini bersama saya, Kenia Gusnaini. Dan saya Ahmad Topan. Sahabat RTV, pemerintah berencana memberikan subsidi berbasis nomor induk kependudukan bagi pengguna kereta komuter lain. Iya, tapi wacana ini ternyata mendapat penolakan dari para pengguna KRL. Kira-kira kenapa ya? Kita cek bersama penyebabnya. Pemerintah tengah menggodok rencana penerapan subsidi kereta rel listrik atau komuter lain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pemberian subsidi pun diatur hanya untuk yang berhak berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK yang tertera dalam KTP elektronik. Rencana ini sudah tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah kepada DPR. Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi Public Service Obligation atau PSO kereta. Tujuannya adalah untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api termasuk KRL Jabodetabek. Serta supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan, rencana subsidi KRL berbasis NIK ini masih dalam tahap pembahasan. Dengan begitu, ia enggan berbicara banyak soal gambaran skemanya, lantaran belum bisa memastikan kapan subsidi KRL berbasis NIK akan diterapkan. Kendati demikian, rencana ini sontak mendapat penolakan dari para pengguna KRL sendiri. Dikhawatirkan wacana tersebut bisa menaikkan tarif, sebab dengan penyaluran subsidi berbasis NIK
akan ada penumpang yang dikenakan tarif non-subsidi. Terlebih lagi, KRL sudah dianggap sebagai transportasi umum yang sangat merakyat dan bukan untuk dibeda-bedakan kelas penggunanya dengan mekanisme subsidi tarif. Kalau menurut kamu, gimana sahabat? Selanjutnya sahabat, ini bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil merespon soal langkah komunikasi dengan Jackmania yang merupakan pendukung klub sepak bola Persija Jakarta. Nah, RK menyebut tidak mau langkahnya bertemu The Jackmania dianggap seolah memanfaatkan dunia olahraga untuk hal politis nih teman. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengaku akan segera bertemu dengan The Jackmania, pendukung Persija Jakarta. Hal ini disampaikan saat pertemuan dengan relawan di Ampera, Jakarta Selatan Minggu kemarin. Namun jadwal pertemuan ini akan diatur agar tidak dianggap memanfaatkan dunia olahraga dalam percaturan politik. Menanggapi hal ini, Ketua Umum The Jackmania Diki Sumarno meminta Ridwan Kamil menemui Persija terlebih dahulu sebelum bertemu The Jack. Karena secara prinsip Jackmania fokus ke Persija, sehingga akan mengikuti kata Persija. Saat ini The Jackmania memiliki 80.000 anggota yang ber-KTA aktif dari 84 lebih wilayah resmi yang tersebar di Jabodetabek. Namun secara budaya, kedekatan Jackmania dan penduduk Jakarta berpeluang hadirkan lebih dari 2 juta pemilih dalam Pilkada Jakarta. Angka ini setara dengan 20% lebih dari total 8,25 juta DPT Jakarta. Dari Jakarta, Ajiat Moko, RTV. Batal menjadi calon gubernur Jakarta, Anies Baswedan kini digoda untuk menjadi bagian tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno nih sahabat. Ya, hal itu disampaikan oleh pasangan yang diusung oleh PDIP tersebut usai bertemu Anies di Car Free Day Jakarta pada Minggu pagi. Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan mantan gubernur Jakarta, Anies Baswedan, di Car Free Day Jakarta pada Minggu pagi. Pramono Rano kompak mengaku pertemuan singkat itu terjadi secara kebetulan tanpa direncanakan. Namun mereka tak menampik adanya keinginan agar Anies ikut terlibat dalam tim pemenangan mereka, meski belum ada pembicaraan formal ke arah sana. Ya artinya kita datang sini nggak janjian ketemu beliau kan. Dan dilalah kita ketemu. Itu kan artinya ya tandain sendiri aja dah. Tapi artinya kalau beliau bersedia luar biasa. Karena itulah tadi pembangunan itu kan berkesinambungan. Sampai hari ini tidak ada pembicaraan walaupun saya terus terang sama Mas Anies ini mempunyai hubungan yang orang nggak tahu sejarah yang panjang. Waktu tadi ketemu saya bilang, Mas, masih ingat kan yang nungguin anakku Dito? Jadi Dito anak saya yang jadi Bupati Kediri, waktu lahir Mas Anies yang nungguin salah satunya. Anies Baswedan sendiri batal mengikuti kontestasi Pilkada 2024 karena gagal dipinang oleh PDI Perjuangan di detik-detik terakhir. Lalu posisinya digantikan Pramono Anung. Selain akan kembali menemui Anies, Pramono Rano juga berencana akan sowan ke para mantan gubernur Jakarta, mulai dari Sutioso, Fauzi Bowo, Ahok, dan PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Dari Jakarta, Andrianus, RTV. Ya, lalu bagaimana Anies menanggapi sinyal ajakan menjadi ketua tim pemenangan dari Pramono Rano ini? Ya, apakah Anies menerima ajakan tersebut? Mari kita dengar jawabannya bersama. Nanti. Pak, tapi ada ajakan itu nggak Pak? Pokoknya kita sambil jalan. Ya, ada tidak? Tapi kira-kira mau dukung siapa nih Pak? Ya, ada berapa ratus pilkada ya? Pilkada ini Pak. Baik, kita ke berita selanjutnya sahabat. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia membawa harapan bagi umat Katolik Indonesia. Ya, ini salah satunya adalah Wasidi, anggota komunitas Adi Usia yang memiliki pengharapan bisa menyembuhkan penyakit cucunya.
Tak lupa juga ya Bapak yang makasih. Ini kami berdoa buka cucu Nandu ya Bapak. Cucu Nandu masih dalam tahap perjuangan. Semoga cucu Nandu Kau beri kesembuhan dengan doa-doa ini ya Bapak. Kami tentunya mohon kepadamu. Semoga cucu Nandu bisa mendengarkan, telinganya bisa mendengarkan dengan baik tanpa melalui alat dan obat. Bunda Maria, Bunda amat beriman, kami yang mohon ya Bunda, doakanlah anak-anakmu ini. Inilah cuplikan bait doa yang dilantunkan Hilarius Petrus Wasidi setiap hari. Sebelum beraktivitas, ia menyempatkan diri berdoa bagi kesembuhan cucu tercintanya. Doa ini bukan tanpa sebab. Cucu Wasidi yang paling kecil didiagnosa kanker darah sejak lahir. Setelah berhasil melawan penyakit ini, pendengaran sang cucu yang terganggu hingga harus menggunakan alat bantu dengar. Doa dan upaya terus dilakukan agar sang cucu bisa kembali pulih seperti sedia kala. Pendengarannya itu makin menurun gitu loh, telinganya itu. Nah saya mohon dalam ucup saya dalam mengikuti doa paus ini, semoga Tuhan memberi mujizat pada cucu saya Nandu ini, supaya pendengarannya bisa pulih kembali, bisa mendengarkan dengan baik tanpa melalui obat dan alat. Doa Wasidi mendapat jawaban. Ia terpilih menghadiri Misa Ekaristi bersama Paus Fransiskus. Saya tadi nggak terbayang, karena 3 tiket satu lingkungan. Satu lingkungan umatnya ada 250-an, ya 200 orang. Lah wah, tidak terbayang sama sekali. Kebetulan kok saya pas mendapatkan tiket ikut ke GBK itu. Wah saya sangat senang dan bangga sekali. Dan harapan saya betul-betul bisa mengikuti misa di GBK ini. Kepastian mengikuti Misa Ekaristi bersama Paus Fransiskus membuat semangat dan pengharapan Wasidi terus meningkat. Ia pun terus aktif dalam pelayanan di Gereja Maria Bunda Karmel di Tomang, Jakarta. Berbekal sepeda motor kesayangannya, ia serius membahas berbagai kegiatan pelayanan bersama rekan komunitas adi usia. Perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia tak hanya membawa pesan perdamaian, tapi juga pengharapan atas pertolongan Tuhan. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Ya, tidak terasa sahabat RTV, saya sudah berjumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Saya Matopan. Dan saya Kenia Gusnaini berterima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat beraktivitas, semangat Senin, dan sampai jumpa.